Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat Ananda semua. Berjumpa kembali di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Ini pertemuan kita yang kelima. Di pertemuan yang kelima ini kita bahas tentang permohonan dan legal standing ya. Legal standing. Kita bahas permohonan ya. Beracara di Mahkamah Konstitusi, maka kita tidak menyebutnya gugatan, tapi kita menyebutnya adalah permohonan. Karena para pihak itu kita sebut pemohon dan termohon gitu ya. Jadi pemohon harus membuat permohonan gitu ya. Jadi permohonan ini semacam proposal ya, yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, yang berisi nanti identitas ya, identitas atau legal standing, berisi daripada posita dan petitum ya. Kalau kita lihat daripada sistematikanya daripada permohonan. Jadi permohonan ini harus ditulis dalam bahasa Indonesia ya, harus ditandatangani oleh pemohon tersebut ya. Kalau pemohonnya beberapa orang, tentu harus pihak-pihak yang mewakili atau kuasa hukum ya, juga sebagai pihak yang menandatangani permohonan itu. Tentunya surat kuasa nanti menjadi lampiran daripada permohonan itu, kita katakan. Dan tentu yang harus kita pahami adalah berapa rangkap ya, berapa rangkap permohonan itu. Jumlah rangkapnya ada 12 rangkap ya, ada 12 rangkap, dan itu harus diajukan nanti ke panitra ya. Nanti dilihat dulu oleh panitra dalam jangka waktu 7 hari kerja. Sepanjang masih ada perlu hal yang dilengkapi gitu ya. Nanti kalau sudah dilengkapi, dilanjutkan kepada proses pendaftaran ke buku registrasi ya, kita katakan. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah siapa yang menjadi pemohon ya. Siapa yang menjadi pemohon dalam beberapa kewenangan-kewenangan yang memang menjadi kewenangan MK. Misalnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kita katakan. Maka yang menjadi pemohonnya lebih kurang ada 4 pihak. Yang pertama adalah seseorang warga negara, Kesatuan Hukum Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup gitu ya, badan hukum publik atau badan hukum privat, lembaga negara. Nah, ini adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai pemohon, yang harus mampu menggambarkan kerugian hak konstitusionalnya atas berlakunya sebuah undang-undang, kita katakan. Dan tentu harus di permohonan itu nanti digambarkan secara kausalitas ya, hubungan sebab akibat dari berlakunya sebuah undang-undang. Nah, ini penting ya, dalam arti positanya nanti yang ditekankan lagi di dalam petitumnya, kita katakan gitu ya. Nah, itu yang menjadi pihak pemohon ya dalam hal pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selanjutnya kita katakan MK berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang mana yang berhak menjadi pihak pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi bisa saja
apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, gitu ya. Ketika DPR sengketa kewenangan dengan DPD, silakan DPR menjadi pemohon, DPD sebagai termohon, atau sebaliknya DPD sebagai pemohon, DPR sebagai termohon, gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, lembaga negara. Jadi lembaga negaranya adalah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar, bukan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Ini yang harus kita pahami secara baik. Selanjutnya, siapa lagi yang menjadi pemohon dalam konteks misalnya PHPU, ya, perselisihan hasil pemilihan umum. Misalnya kalau kita lihat Pileg, gitu. Siapa yang menjadi pemohonnya? Bisa seseorang atas nama warga negara yang menjadi calon anggota legislatif, ya, baik itu untuk pencalonan DPR-nya ataupun DPD-nya, kita katakan. Siapa lagi yang menjadi pemohon? Kita katakan partai politik, ya, partai politik. Dalam konteks pilpres, siapa yang menjadi pemohon? Tentu calon presiden, ya, calon presiden. Nah, kita katakan itu yang pernah terjadi ketika Prabowo mengajukan uji, ya, PHPU pilpres, kita katakan pada periode sebelumnya, gitu ya. Selanjutnya dalam konteks pembubaran partai politik, siapa yang menjadi pemohon? Pemohonnya hanya satu, pembubaran partai politik. Ya, ini adalah pemerintah. Pemerintah di sini apakah pemerintah daerah termasuk? Tidak. Yang menjadi pemohonnya hanya pemerintah pusat. Ini yang harus kita pahami, gitu ya. Namun kan memang secara praktik pembubaran partai politik itu belum pernah ada di Indonesia. Nah, dalam konteks ketika keberadaan MK ini kita adakan pada tahun 2003. Nah, ini yang harus kita pahami dalam beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi, misalnya, termasuk di dalam PHPU pemilihan kepala daerah. Kita katakan tentu yang menjadi pemohonnya adalah calon kepala daerah daripada masing-masing. Cuma kan calon kepala daerah yang nanti bertindak sebagai pemohon, kita katakan telah dipersempit oleh beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi dengan syarat selisih hasil suara itu disesuaikan dengan jumlah penduduk dari suatu wilayah. Nah, ini poin-poin penting yang harus kita pahami, siapa yang bertindak sebagai pemohon. Nah, mengenai permohonan tadi sudah saya jelaskan, ya, ditulis dalam bahasa Indonesia 12 rangkap, kita katakan, gitu ya, ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya, nanti diajukan ke panitera. Secara sistematika permohonan itu berisi identitas atau legal standing, ya, kita katakan, dan permohonan itu berisi tentang posita, petitum, gitu ya. Ini yang harus, serta ada lampiran dalam bentuk alat bukti hukum, gitu ya, baik itu alat bukti surat, ya, berupa nanti mengenai alat bukti keterangan tentu disampaikan di dalam persidangan, kita katakan, gitu ya, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, gitu ya. Nah, mungkin yang perlu itu adalah dalam bentuk surat elektronik. Nah, ini juga menjadi lampiran penting di dalam permohonan, gitu ya. Nah, itu yang secara umum, ya. Dan mengenai legal standing, kita katakan tentu telah singgung dari penggambaran pemohon yang saya katakan tadi.
bahwa pemohon harus mampu menguraikan ya secara kerangka pikir sederhana ataupun secara logika hukum bahwa berlakunya sebuah kebijakan atau lahirnya sebuah tindakan-tindakan tertentu itu berimplikasi kepada kerugian hak secara konstitusional yang dirasakan gitu ya. Jadi menguraikan ini di dalam permohonan menjadi penting sehingga nanti MK betul-betul memandang bahwa perkara ini menjadi penting untuk diteruskan di dalam pemeriksaan persidangan, kita katakan. Nah, itu yang harus kita pertajam di dalam berbagai keterangan dan alat bukti yang penting di dalam persidangan nantinya di Mahkamah Konstitusi. Itu berkaitan dengan legal standing ya, yang secara umum saya kira juga tadi telah tergambar di dalam pemohon dan permohonan gitu. Secara umum itu yang menjadi materi pertemuan hari ini gitu ya. Nanti silakan baca lebih jauh oleh Ananda dari beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi, siapa yang bertindak sebagai pemohon dan betul-betul mampu menggambarkan posisi kedudukan hukumnya ya, legal standingnya kita katakan. Oke, saya kira itu saja ya. Kita sambung pada minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.